Halo Leo, selamat datang di bacaan update. Ini adalah bacaan untuk orang banyak, jadi tidak akan mungkin cocok untuk semua Leo ya. Kalau tidak cocok di bacaan ini, silakan kamu cek bacaan untuk zodiak moon, rising Venus kamu. Kalau tetap tidak cocok ya tinggalkan aja, nggak usah dipaksain ya. Dan bacaan ini juga nggak ada batasan waktunya. Kamu bisa, mungkin saja bisa terjadi kalau kamu tidak cocok sekarang, di masa mendatang kamu terhubung kembali dengan bacaan ini dan ketika itu lebih cocok. Oke, mari kita lihat situasimu saat ini. Leo, situasi Leo saat ini. Oke, kartu pertama kamu. Oke, Leo, kamu ada Five of Water ya. Five of Water ini biasanya menggambarkan suasana hati yang sedih, nggak sedih ya, kecewa ataupun seperti ada penyesalan ya. Kamu mungkin saat ini kamu lebih fokus kepada hal yang negatif gitu ya. Maksudnya mungkin pikiran dan perasaan kamu sedang negatif. Kamu mungkin sedang kehilangan sesuatu atau ada kegagalan yang kamu sesali ya. Di sini juga menyiratkan kamu perlu untuk memaafkan dirimu untuk semua kegagalan atau hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang kamu inginkan ya. Dan juga memaafkan juga semua orang-orang lain yang mungkin terlibat dalam sebuah peristiwa yang mungkin berakhir ada suatu konflik atau suatu peristiwa yang berjalan tidak sesuai yang kamu inginkan. Jadi semua hal itu terjadi ada alasannya dan mungkin ada pelajaran yang perlu kamu petik dari sini ya. Ini juga pelajaran untuk melihat apa yang tidak terlihat di permukaan. Mungkin ada berkat-berkat yang tersembunyi ya. Dan mungkin kamu perlu fokus bukan kepada kegagalan kamu, tetapi lebih fokus pada mencari apa pelajaran, apa maknanya dari peristiwa ini, apa yang bisa kamu lakukan sebagai perbaikan kayak gitu ya. Oke. Kartu keduamu adalah Ace of Air atau Ace of Sword. Ini sebenarnya suatu kemenangan ya, atau bisa saja suatu kalau kita melihat dari sini ya, ada perbaikan situasi ya. Ada perbaikan situasi. Jadi kelihatannya kamu sudah bisa mengatasi, ketika kamu sudah bisa mengatasi perasaan ini ya, maka kamu akan mendapatkan semacam perasaan bahagia dan memulai sesuatu yang baru seperti itu ya. Di kartu ini juga menunjukkan bahwa kamu perlu yakin bahwa kamu bisa mengatasi apapun permasalahan yang ada di sini ya. Itu dengan keyakinan bahwa semua itu bisa semua akan ada waktunya, semua akan ada akhirnya gitu ya. Jadi semuanya pasti akan ada akhirnya gitu ya. Ini juga akan berlalu. This too shall pass gitu ya. Pernah dengar kata-kata itu? Semuanya itu akan berlalu gitu ya. Dan ketika kamu sampai ke tahap ini, artinya ada suatu inisiasi, ada suatu memulai sesuatu yang baru, yang lebih segar, yang mungkin kamu lebih membuat kamu semangat di sini ya, karena
di sini tampak kamu banyak kehilangan motivasi dan akhirnya di sini kamu menemukan semangat kamu kembali kayak gitu ya. Nah, ini juga ajakan untuk berkomunikasi secara jelas ya dan tetap objektif. Komunikasikan, mungkin ada suatu ganjalan di sini ya. Ada suatu yang mengganjal yang tidak kelar kalau tidak diselesaikan dengan komunikasi, kompromi, diskusi seperti itu ya. Dan ini juga mengisyaratkan kamu perlu mengungkapkan perasaan kamu sejujurnya ya. Ungkapkan perasaan kamu sejujurnya supaya itu mungkin diperlukan supaya orang-orang di sekelilingmu tidak salah sangka ya. Tidak salah sangka. Remain objektif ya. Objektif atau objektif di sini bisa saja dalam kamu melihat apa yang sebenarnya terjadi di sini ya, dan orang-orang yang terlibat di dalamnya ya. Sekali lagi, melihat hal ini sebagai suatu hidden blessing, sebagai suatu berkat yang tersembunyi ya. Oke. Oke. Setelah semua ini kamu bisa memenangkan pertarungan ini ya. Bukan pertarungan ya. Kamu akhirnya bisa memenangkan atau istilahnya kamu bisa mengatasi ya, overcoming obstacle, bisa mengatasi semua permasalahan dan rintangan yang ada di sini ya. Kamu mendapatkan anugerah di sini, wishes come true. Mimpi kamu menjadi kenyataan. Dan mungkin akan banyak hal-hal yang ajaib, berkat-berkat yang tidak terduga gitu ya. Ada keberuntungan baik di sini soalnya ya. Dan kamu juga diminta untuk percaya bahwa alam semesta itu sudah mengatur semuanya buat kamu ya. Dan jadi semuanya pasti kamu akan dibantu untuk menyelesaikan apapun persoalan yang ada di sini gitu. Dan ketika kamu bisa belajar di sini ya, belajar untuk memahami ini, belajar untuk memaafkan baik dirimu ataupun orang-orang yang terlibat di dalamnya ya. Ada hidden blessing nih. Jadi mungkin peristiwa buruk yang terjadi di sini ini sebenarnya setelah kamu ambil hikmahnya akan membawa kamu kepada perubahan yang lebih baik, dan ada suatu anugerah di sini. Artinya untuk kamu bisa mendapatkan berkat atau anugerah, ya kamu harus overcoming obstacles kamu harus bisa mengatasi semua rintangan dalam hidupmu baru. Setelah itu kamu layak untuk mendapatkan anugerah ya. Oke, boundaries. Boundaries di sini adalah batasan yang sehat ya. Kaitannya dengan kartu ini, dengan Five of Cups ini, kamu harus tahu batasnya, kapan kamu berhenti untuk menangisi dan menyesali di sini ya. Dan kamu juga harus tahu batasnya, siapa aja orang-orang yang kamu izinkan untuk masuk ke dalam privasi kamu di sini ya. Mungkin kamu memang membutuhkan saat-saat sendiri di sini ya, dan kamu membatasi diri untuk tidak bertemu dengan banyak orang, karena mungkin di sini kamu memilih untuk merenungkan apa yang terjadi, untuk berkontemplasi, mungkin bermeditasi dan melakukan healing, maksudnya menyembuhkan kekecewaan dan kehilangan kamu. Saat itu mungkin kamu memerlukan waktu sendiri aja, dan itu nggak salah sih sebenarnya, karena dengan membatasi
akses orang-orang luar untuk ya untuk berhubungan dengan kamu. Kamu juga bisa lebih clear, energi kamu juga bisa lebih jernih, kamu mungkin bisa berpikiran lebih jernih gitu ya. Big picture ya. Oke. Di sini ada brilliant ideas that may need refinement. Kalau kamu mempunyai ide, walaupun ide itu cemerlang, kamu perlu membuat ide itu menjadi sesuatu yang lebih jelas ya, yang bisa diterjemahkan ke dalam action plan kayak gitu ya, bisa diterjemahkan ke dalam suatu tindakan yang nyata ya. Big picture di sini juga mengingatkan kamu untuk sekali lagi ya melihat gambaran luasnya. Kembali ke kartu ini, sepertinya kamu perlu melihat tadi ya, hidden blessingnya apa, berkat yang tersembunyinya apa, pelajarannya apa, dan lihatnya secara keseluruhan bahwa suatu bencana, kemalangan, kehilangan mungkin adalah sarana alam semesta, dalam hal ini Tuhan Yang Maha Kuasa, untuk membentuk kehidupan kamu. Dan ini memberikan pelajaran, artinya memang di sini ada pelajaran yang harus kamu petik ya, pelajaran yang harus kamu petik. Mungkin ya salah satunya memaafkan ya, tadi memaafkan, dan mungkin kamu juga perlu lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, percaya bahwa kekuatan yang lebih tinggi itu bisa membantu kamu ya. Oke, shadow treasure, menarik sekali nih bacaan. Kartu ini meminta kamu untuk melihat ke dalam diri kamu ya. Mungkin juga itu kenapa kamu diminta untuk di sini ya, mungkin menyendiri artinya mungkin bermeditasi atau merenungkan ya, shadow kamu ya. Shadow kamu artinya apa yang perlu kamu, karakter apa yang perlu kamu perbaiki agar kamu bisa terus maju, dan apa yang kamu perbaiki supaya kehidupan kamu bisa sukses kayak gitu ya. Dan kadang-kadang di proses kamu berhadapan dengan shadow kamu atau sisi gelap kamu sebenarnya akan menemukan treasure atau sesuatu yang mungkin tidak kamu duga. Bisa saja potensi kamu yang semula tersembunyi itu akhirnya bisa muncul keluar kayak gitu ya. Sehingga ini menarik banyak keberuntungan ya. Kalau di sini aku melihat secara umum bahwa ada proses kehilangan, proses penyembuhan, proses pembersihan ya. Kamu dibersihkan dari semua hal yang tidak penting, yang setelah proses itu selesai kamu akan diisi kembali dengan hal yang lebih positif. Oke, ini aja bacaan untuk Leo kali ini. Semoga ini bermanfaat dan menginspirasi. Kalau kamu suka bacaan ini, please like video ini, subscribe, dan share link video ini ke semua sosial media kamu ya. Terima kasih sudah menonton. Bye bye.